Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal Fauzan, NIM 20210060060117 dari kelas di Kafi 21E. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS Sejarah Desain semester 2. Langsung saja. Yang pertama, jelaskan sedikit 4 faktor yang mendasari John Ruskin mengeluarkan gagasan tentang gerakan seni art and craft. Dalam 4 faktor yang mendasari John Ruskin mengeluarkan gagasan tentang gerakan seni art and craft, faktor yang pertama yang mempengaruhinya yaitu John Ruskin percaya pada kekuatan seni untuk mengubah kehidupan orang-orang yang lebih tertindas oleh buta huruf visual daripada kondisi material yang buruk. Dan faktor selanjutnya, tokoh-tokoh terkemuka termasuk John Ruskin tersebut percaya pada masyarakat sosial atau utopis memperjuangkan kualitas hidup yang baik untuk semua, termasuk seni untuk rakyat oleh rakyat. Dan faktor selanjutnya, yang ketiga, Ruskin mendukung penolakan arsitektur klasik dan gaya Italik serta bangkitnya kembali style gotik. Faktor selanjutnya, seni dan perajin dipandang sederajat. Seni tidak lagi menjadi aktivitas yang terpisah atau superior. Lanjut, faktor selanjutnya John Ruskin ingin membangkitkan keahlian kejujuran dalam konstruksi dan kebenaran materi. Selanjutnya pun Ruskin berpendapat jadi masyarakat industri tidak memiliki nilai-nilai spiritual sehingga tidak dapat menghasilkan seni yang hebat. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Jelaskan setidaknya 4 karakter yang khas dari karya seni art and craft. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, karakteristik yang khas dari art and craft tersebut yaitu yang pertama, sederhana. Apa itu sederhana? Bentuk. Jadi bentuk dari karya seni art and craft itu bentuk sederhana. Salah satu ciri khas seni dan kriya, tidak ada yang berlebihan. Salah satu karakteristik khasnya itu. Dan yang selanjutnya, yang kedua, karakteristik yang khasnya motif alam. Alam merupakan sumber penting dari motif seni kriya. Pola yang digunakan terinspirasi dari flora dan fauna pedesaan Inggris. Yang ketiga, selanjutnya, keterbukaan. Konstruksi sebenarnya dari objek tersebut seringkali diekspos. Selanjutnya pun, kebenaran bahan, menjaga dan menekankan kualitas alami dari bahan yang digunakan untuk membuat benda adalah salah satu prinsip penting dari gaya seni dan kriya. Yang selanjutnya, karakteristiknya bahasa daerah. Tradisi vernakular atau domestik di pedesaan Inggris memberikan inspirasi utama bagi gerakan seni dan kerajinan. Dan yang terakhir adalah komunal, diproduksi oleh satu orang ahli atau sekelompok kecil, tidak diproduksi massal di lini produksi. Oke, itu untuk pertanyaan nomor 2. Dan selanjutnya yang ketiga, untuk pertanyaan yang ketiga, sebutkan ciri khusus dari karya seni Art Nouveau. Sertakan dengan 3 contoh dan berikan penjelasan pada masing-masing contoh. Oke, Art Nouveau memiliki ciri khas pada bentuk lekukan garis, plastis dan organis, tapi tetap mengandalkan prinsip geometris. Pola-pola yang ada berdasarkan bentuk tumbuhan dengan sulur
kelopak bunga dan menampilkan sosok wanita dinamis mengalir dengan garis-garis akar yang melengkung menunjukkan karakter dari Art Nouveau. Nah, dan untuk contoh dari gerakan seni Art Nouveau, contohnya yang pertama contoh dari lukisan. Lukisan Art Nouveau menampilkan tema organik dan garis lengkung untuk menyatukan komposisi beberapa lukisan Art Nouveau yang iya itu. Dan untuk contoh yang keduanya, contohnya dari kaca Art Nouveau. Contoh Contoh dari kaca Art Nouveau memiliki tampilan warna-warni dan garis yang mengalir, seperti arsitektur dan keramik. Kerajinan kaca dibentuk seperti bentuk alami seperti daun, tanaman, dan bahkan jamur. Contoh yang ketiganya dari seni Art Nouveau dalam arsitektur. Arsitektur Art Nouveau memadukan hiasan warna-warni, besi, dan barang pecah belah. Contoh Art Nouveau yang selanjutnya yaitu dalam keramik. Keramik periode Art Nouveau memiliki pengaruh Jepang, porselen, dan digunakan bersuhu tinggi. Dan glasirnya memiliki hasil akhir mate atau mengkristal. Dan contoh yang terakhir yaitu contoh maaf, udah situ. Ya, lanjut. Yang untuk pertanyaan yang keempat yaitu apa yang membedakan gerakan seni art and craft dengan Art Nouveau? Jelaskan. Oke, untuk perbedaan dari Art Nouveau dan Art and Craft, yang pertama yaitu untuk seni Art Nouveau membawa tema kembali ke alam. Maka dari itu, tarikan garis dan bentuk Art Nouveau diambil dari alam meliputi flora dan fauna. Dan dibilang seni baru karena Art Nouveau mencoba menolak sejarah dengan tidak mengambil inspirasi dari era klasik Yunani Romawi kuno. Sedangkan gerakan art and craft direaksikan terhadap kebangkitan estetik gaya bersejarah era Victoria dan produksi mesin tanpa jiwa sebutnya waktu itu. Sebagai konsekuensi dari penggeseran teknologi dibawa oleh revolusi industri, mempertimbangkan mesin sebagai akar penyebab dari semua kejahatan yang berulang dan duniawi. Beberapa protagonis dari gerakan ini berpaling sepenuhnya dari penggunaan mesin dan ke arah kerajinan tangan. Namun, meski gerakan seni dan kerajinan sebagian besar diilhami oleh reaksi terhadap industrialisasi, jika dilihat secara keseluruhan, ia bukanlah anti-industri atau anti-modern. Itu untuk perbedaannya. Jadi si seni Art Nouveau tersebut seperti mencoba menolak sejarah dengan tidak mengambil inspirasi dari era klasik tersebut, era klasik Yunani Romawi kuno. Sedangkan untuk art and craft, seni kerajinan itu jadi ingin membangkitkan elektrik gaya bersejarah era Victoria dan produksi mesin tanpa jiwa. Jadi mendemo era modern. Itulah. Dan untuk selanjutnya nomor 5, sebutkan 3 faktor utama dari lahirnya gerakan Bauhaus. Sebutkan beberapa contoh karya yang lahir di era gerakan Bauhaus. Pada tanggal 1919, perekonomian di Jerman sangat kacau setelah Perang Dunia yang menguras segenap kekuatan Jerman.
Seorang arsitek, Walter Gropius, ditunjuk untuk memimpin sebuah institusi yang dapat membantu membangun negara dan membentuk sebuah tatanan sosial yang baru, dan diberi nama Bauhaus. Itu untuk faktor yang pertama. Dan untuk yang keduanya, kelahiran Bauhaus didahului dengan terbentuknya Deutscher awal mula Werkbund pada 9 Oktober 1907 di Munchen, Jerman, yang digagas oleh dua orang arsitek, Theodor Fischer dan Hermann Mutteles. Deutscher Werkbund adalah nama kelompok diskusi yang terdiri dari seniman muda, arsitek muda, penulis muda, pengrajin muda, dan kalangan industri yang pada awal berdirinya kelompok ini beranggotakan 12 seniman dan 12 pemilik industri dan dianggap kelompok kelas menengah waktu itu. Untuk faktor yang kedua. Yang ketiganya, tuntutan dunia industri terhadap masalah-masalah desain yang lebih fleksibel dan bisa diproduksi secara massal untuk revolusi desain. Dari kemunculan tren gaya Art Deco di Paris, Prancis, dan kelompok di Stijl di Rotterdam, Belanda pada periode yang sama. Itu untuk tiga faktor utama lahirnya Bauhaus. Lanjut, yang keenam, sertakan dengan contoh dan penjelasan mengenai kekhasan dan karakteristik dari karya tersebut. Contohnya yang pertama yaitu Red Balloon, dilukis oleh seniman ikonik Paul Klee di tahun 1922. Bentuk geometris berwarna-warni yang terlihat seperti melayang memberikan kesan yang unik. Satu lingkaran yang mencolok karena ornamen lain berbentuk kotak-kotak membuat fokus terletak pada balon itu. Itu untuk yang pertama. Yang kedua yaitu Yellow Red Blue. Yellow Red Blue dilukis oleh Wesley Kandinsky tahun 1925. Warna primer di 1945. Warna primer di lukisan menampilkan bentuk kotak, lingkaran, segitiga, kemudian dicampurkan dengan bentuk-bentuk abstrak. Selanjutnya, contohnya model nomor MT49 merupakan poci teh yang elegan dan inovatif karya Marianne Brand pada 1927. Terbuat dari stainless dan kayu ebony. Berbentuk setengah lingkaran pada gagangnya dan pegangan tutupnya, namun sayang tidak pernah dijual untuk pasar umum. Hanya berakhir di prototipe ketujuh yang dibuat. Yang terakhir, teori warna Klee, salah satu ilustrasi Klee tentang bagaimana perubahan value dan saturasi dari suatu warna berpengaruh secara psikologis kepada audiens. Ada yang terakhir yaitu tipografi Bayer. Herbert Bayer adalah master tipografi pertama di Bauhaus. Partisipasinya dalam pergerakan Bauhaus menuntun kepada pencipta Bauhaus style font universal. Yang lanjut ke pertanyaan yang ketujuh, apa saja ciri khas dari gerakan Swiss style yang menjadi sumbangsi bagi dunia desain grafis? Jelaskan. Yang menjadi sumbangsi itu style desain ini lebih disukai karena lebih mengutamakan kesederhanaan, kekuatan konseptual, keringkasan, dan ketepatan teknis adalah ciri khas dari desain grafis tipografi Swiss ini, yang menikmati reputasi luar biasa di seluruh dunia tersebut. Swiss style adalah hasil dari tradisi panjang pendidikan dan pelatihan kejuruan serta keunggulan profesional. Di bawah label Swiss style, desain grafis Swiss memperoleh pengakuan internasional pada 1950-an dan 1960-an dan menjadi produk ekspor yang sangat sukses. Itu untuk menjadi sumbangsi di seluruh dunia. Dan lanjut untuk yang ke-8, lanjut yang pertanyaan yang ke-8, berikan beberapa contoh karya Swiss style sertakan dengan penjelasan.
Oke, eh contoh yang pertama itu yaitu ini jadi seperti ini karyanya. Jadi jenis huruf adalah elemen inti dari komunikasi visual. Ini adalah rute yang paling tepat dan mudah untuk menyampaikan pesan. Untuk seniman Swiss style, penggunaan huruf yang paling sederhana mungkin adalah cara terbaik untuk melakukannya. Inilah sebabnya mengapa banyak seniman dalam desain Swiss style menggunakan tipografi sans serif. Mereka umumnya stroke tunggal, artinya memiliki kuas yang lebar, dan ukuran stroke bentuk umum dari jenis ini adalah jenis huruf Helvetica. Nah, untuk contoh yang keduanya seperti ini. Ukuran font adalah hal yang terpenting dalam Swiss style. Perbedaan ukuran font dan kontras tipografi memberikan kesan pada dampak visual dan hierarki dalam penyajian data. Ini menunjukkan pemisahan atau penyaringan dari yang paling penting ke yang kurang penting gitu. Biasanya ukuran font yang lebih besar menjadi yang paling penting seperti tag, headlink pada HTML, di mana web crawler memprioritaskan tag H1 daripada H2 dan H3. Yang lanjut yang ke-9, yang ke-9, apa prinsip dasar dari lahirnya gerakan seni pop art? Jelaskan beserta konsep yang ditawarkan oleh beberapa penggagasnya. Yang mendasari lahirnya gerakan seni pop art didasarkan oleh budaya populer modern karena adanya komentar-komentar kritis atau ironis pada seni tradisional. Konsep yang ditawarkan pada tokoh gerakan seni pop art seperti Andy Warhol, Yoi Kusama, hingga Bansky, hasil karya dari aliran pop art menggunakan imaji sehari-hari yang kerap dianggap sebagai hal atau benda yang biasa saja untuk dilukis. Padahal benda yang dianggap umum bisa lebih populer daripada tokoh-tokoh yang disebutkan di atas. Hal itu karena benda-benda yang dijadikan objek lukis selalu ada di sekitar kita, sehingga lebih mudah dikenali. Dengan begitu, aliran seni pop art memperkuat gagasan bahwa seni dapat diperoleh dari sumber manapun. Lanjut untuk yang pertanyaan yang ke-10, berikan beberapa contoh karya pop art dari tokoh pop art sertakan dengan penjelasan. Ciri khasnya adalah pop art tersebut penggunaan media cetak sablon untuk membuat lukisannya. Subjek dan objek ikonik atau khasnya meliputi kaleng sups, Campbell, berita, Cora, dan tentu saja Marlene. One more. Berikut adalah contoh karyanya. Seperti ini. Sebentar. Seperti ini karyanya. Ini adalah jadi karya Marlene Dipsy oleh karya Marlene. Ini nama karyanya Marley Dipsy oleh Andy Warhol, yang dibuat oleh Andy Warhol. Dan ada contoh karya yang kedua adalah ini. Ini adalah Drown Girl yang dibuat oleh Roy Lichtenstein. Contoh karya khas kedua tersebut contoh karya khas yang kedua ini terinspirasi oleh komik. Semenjak saat itu lukisan ikoniknya menjadi identik dengan aliran ini. Metodenya menciptakan gambar memadukan aspek reproduksi mekanis
bantuan teknologi. Jadi memakai bantuan teknologi dan gambar tangan tradisional. Tahun 1624, misionaris gereja Protestan Belanda atau Zending memperkenalkan pencetakan di Hindia Belanda dengan membeli sebuah mesin cetak. Eh, ya begitu. Ini untuk contohnya. Lanjut ke selanjutnya. Momen-momen yang nomor 11, momen-momen penting apa saja yang menjadi tonggak sejarah perkembangan desain grafis di Indonesia? Berikan penjelasannya. Nah, jadi eh, untuk yang nomor 12, momen-momennya yaitu tahun 1624, misionaris gereja Protestan Belanda, Zending, memperkenalkan pencetakan di Hindia Belanda dengan membeli sebuah mesin cetak dari Belanda untuk menerbitkan literatur Kristen dalam bahasa daerah. Sehubungan dengan keperluan penginjilan, tapi mesin cetak itu mengganggur karena tak ada tenaga operator untuk menjalankannya. Baru pada tahun 1659, Cornelis Pigel, anggota jemaat Kristen Protestan dan pengusaha, memprakarsai pencetakan dengan memproduksi sebuah tickbook, yakni sejenis almanak atau buku waktu. Nah, itu. Dan momen penting selanjutnya yaitu pada tahun 1659, pandangan lain mengatakan bahwa mesin cetak pertama kali didatangkan ke Hindia Belanda pada tahun 1659. Mesin cetak itu diduga bermerek Fabel and Schneider. Momen penting selanjutnya pada tahun 1809, pada tanggal 22 November 1809. Pemerintah Hindia Belanda mendirikan perusahaan pencetakan milik pemerintah dengan nama Lendrukkerij. Dalam dunia percetakan, muncul kebutuhan baru, pencetakan brosur iklan dan promosi. Suker Steyliket, asosiasi perusahaan gula misalnya, memiliki kegiatan sebagai lembaga penelitian memproduksi brosur-brosur sebagai wahana informasi dan promosi. Nah, yang terakhir momennya yaitu di tahun 1930-an. Pada tahun 1930-an, Art Deco yang populer di Eropa pada tahun 1920-an juga kemudian mempengaruhi gaya desainer di Hindia Belanda tersebut. Jadi itu untuk nomor 11, momen pentingnya. Dan untuk yang nomor 12, berikan beberapa contoh karya desain grafis yang mewakili perjalanan sejarah desain grafis di Indonesia. Nah, contohnya yaitu ini. Yang pertama ini. Jadi ini tuh adalah mesin cetak merek Faber dan Schilders yang diduga diimpor pertama kali di wilayah Hindia Belanda. Nah, untuk contoh yang kedua, jadi para pembaca koran berbahasa Belanda di Hindia Belanda di awal-awal keberadaannya adalah orang-orang Eropa, kalangan Bumi Putra yang menjadi priai kaum Tionghoa untuk keperluan dagang, dan orang-orang Indo atau Walanda baru
baru pemerintah jajahan di bawah Dendes lah yang berperan besar dalam urusan cetak-mencetak dengan membentuk percetakan negara yang berurusan dengan mencetak peraturan-peraturan Belanda. Maka mulailah dikenal surat kabar yang tidak hanya membuat informasi yang nilainya ekonomis, tetapi juga membuat peraturan-peraturan perundang-undangan. Nah, ini untuk contoh yang kedua adalah ini. Untuk selanjutnya ke pertanyaan nomor 13 yang terakhir, yaitu berikan contoh beberapa gerakan seni dan desain yang lain yang tidak tersampaikan di dalam materi perkuliahan yang telah diberikan. Oke, yang menurut saya yaitu suprematisme suprematisme Rusia, gerakan pertama abstraksi geometris murni dalam lukisan. Berawal dari Kazimir Malevich di Rusia pada sekitar tahun 1913 dalam karya suprematis pertamanya. Sebuah gambar pensil persegi hitam di atas lapangan putih, semua elemen representasi objektif yang menjadi ciri khasnya. Sebelumnya, gaya kubo futuris, gerakan cabang khas Rusia memadukan kubisme futurisme, telah dieliminasi. Malevich menjelaskan bahwa alat representasi yang tepat selalu merupakan alat yang memberikan ekspresi sepenuhnya pada perasaan seperti itu dan mengabaikan tampilan objek yang sudah dimulai. Mengacu pada karya suprematis pertamanya, Black Square, pada tahun 1915, ia mengidentifikasi kontak hitam dengan perasaan dan latar belakang putih dengan mengekspresikan kehampaan di luar perasaan ini. Meskipun komposisi suprematis awalnya kemungkinan besar berasal dari tahun 1913, komposisi tersebut tidak dipamerkan hingga tahun 1915. Tahun ia mengedit Manifesto Suprematis Outcobisma Ifratifs, yaitu diterbitkan pada tahun 1916 dalam bahasa Inggris, From Cubism and Futurism to Suprematism. Realisme pelukis baru. Dengan bantuan beberapa penulis, terutama penyair Vladimir Mayakovsky, pada karya suprematis pertama itu terdiri dari bentuk geometris sederhana seperti persegi, lingkaran, dan salib. Malevich membatasi paletnya pada warna hitam, putih, merah, hijau, dan biru pada tahun 1916 sampai 1917. Dia menyajikan bentuk yang lebih kompleks, pencahayaan lingkaran segitiga kecil, memperluas jangkauan warnanya untuk memasukkan coklat merah muda dan ungu muda, meningkatkan kompleksitas hubungan spesial dan memperkenalkan ilustrasi tiga dimensi ke dalam lukisannya. Eksperimennya mencapai puncak di lukisan putih di atas putih tahun 1917 sampai 1918, di mana warna dihilangkan dan garis persegi yang samar hampir tidak muncul dari latar belakangnya. Pada pameran satu orang karyanya pada tahun 1919, pameran negara ke-10 penciptaan dan suprematisme non-objektif, Malevich mengumumkan akhir dari gerakan suprematis.
Suprematisme memiliki beberapa penganut di antara seniman yang kurang terkenal seperti Ivan Puni, dan Olga Rozanova. Meski tidak berafiliasi dengan gerakan, pelukis Rusia Walsi Kandinsky menunjukkan pengaruh suprematisme dalam geometrisasi bentuk-bentuknya seperti geomet geometrisasi bentuk-bentuknya setelah 1920. Gaya geometris ini bersama dengan tren abstrak lainnya dalam seni Rusia ditransmisikan melalui Kandinsky dan seniman Rusia Lissitzky ke Jerman, khususnya ke Jerman Bauhaus di awal 1920. Mungkin sekian presentasi untuk menjawab soal-soal UAS sejarah desain sesi ya sejarah desain semester 2 ini. Saya aturkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.